ya Mas Tukul masih proses, tetap masih fisioterapi berjalan. Tapi udah jauh lebih baik lah, alhamdulillah gitu. Kemarin juga sebetulnya waktu ulang tahun tuh pengen kasih surprise ke Mas Tukul, tapi kayaknya enggak deh, udah mendingan doain Mas Tukul aja deh gitu. Masih duduk di kursi roda. Udah membaik motoriknya. Hanya memang untuk bicara, untuk komunikasi masih agak kesulitan. Aku udah kan dari awal. Enggak, tapi sama teman-teman lain, maksudnya sama teman-teman. Oh, kalau itu aku belum nggak tahu ya, aku nggak paham sih. Kayaknya itu ke pihak keluarga. Ya interaksinya tetap, kalau Mas Tukul mah aku datang happy, dia seneng gitu, senyum-senyum, terus bercanda, terus dia gitu yang megang handphone, selfie sama aku, bikin video gitu. Tapi memang untuk komunikasi yang lancar belum. Sebetulnya belum bisa bicara ya, tapi memang cuman udah bisa merespon. Biasanya aku lebih ke, ayo Mas Tukul cepetan nih, itu tukulister udah ini, tukulista udah ini gitu-gitu, udah nungguin, terus ketawa. Tipsnya banyakin saldonya, makin deh berbunga. Ya apa ya, kita mah kan emang masih LDR nih sampai detik ini, jadi kalau ketemu kayak sekarang weekend tuh kayak ya udah kayak orang pacaran lah gitu. Bisa sampai berapa lama? Enggak sih, paling berapa hari? 5 hari gitu. Kan Jakarta, Purwakarta juga deket gitu. Maksa banget. Enggak, aku dulu awal-awal pernikahan memang pasti karena penyesuaian, terus ada rasa curiga itu ada, tapi kesini-sini aku ngerasa kayak rugi banget gak sih begitu ketemu kita cuman berantem, jadi kayak habis waktu, terus cemburu juga yang gak berdasarkan tuh kayaknya buat aku udah nggak zamannya, jadi aku lebih ke komunikasiin. Jadi sekarang apapun misalnya aku nggak nyaman, aku akan bahas, ini kamu tadi kayaknya jangan kayak gitu deh, kamu jangan gini deh gitu. Dan suamiku juga, kamu ngapain sih kayak gitu, jadi lebih komunikasi biar apa yang terjadi, mungkin kita kan kadang suka salah atau bikin pasangan gak nyaman, akhirnya nanti jadi belajar untuk gak ngelakuin hal itu lagi. Tiap ada masalah kuncinya sebenarnya komunikasi, karena menurut aku kalau selama ada masalah pasti akan ada terus pernikahan menurutku. Kalau rumah tangga yang gak ada masalah kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi ada masalah, biasanya berantem, kita tuh bukan tipe yang diem-dieman gitu, kita bahas, kita diskusiin, ini nih solusinya apa, jadi selalu ngomongin solusi, habis dari sini nih apa. Kadang-kadang kan kalau rumah tangga tuh masalah sepele, masalah anak aja parenting bisa berantem, tapi kita kasih solusi gimana nih, yaudah solusinya nanti kalau misalnya kamu lagi marahin anak-anak, kamu diem ya, kayak aku diem atau gantian gitu. Jadi solusi gitu, jadi mau lebih baik gitu. Enggak, aku mau orangnya nggak gampang nyerah. Aku kalau kuis aja sampai menang terus, jadi aku orangnya emang nggak gampang nyerah, apalagi kan pernikahan ya. Aku percaya bahwa gini, kalau misalnya kita pernikahan itu, aku tuh berdoanya langsung ke Allah ya, karena Allah yang ngejagain rumah tangga kita. Dan aku merasa bahwa kalau kita ngelibatin Allah, ngelibatin Tuhan, rumah tangga kita insya Allah mau masalahnya sebesar apapun masih bisa kita selesaiin gitu. Apa sih misalnya masalah apa? Selama masalahnya bukan orang ketiga, bukan masalah yang aneh-aneh, KDRT atau lain-lain, masih bisa dikomunikasiin gitu. Jadi nggak pernah yang sampai berat banget. Diem-dieman kali ya, nggak ada yang minta maaf. Biasanya kita habis selesaiin masalah dengan ngobrol, ketemu solusinya, udah. Terus kita kan diem-dieman, tapi kadang kan kalau kita lagi marah suka nggak mau ngeliat muka ya. Tapi kita kalau lihat-lihatan udah ketawa lagi ya udah. Maaf ya, tadi aku gini. Terus suamiku juga suka gitu, maaf ya. Tapi alhamdulillah sih suamiku juga tipe orang yang nggak malu, nggak gengsi untuk minta maaf kalau emang dia salah ya. Gitu. Tapi di ya aku lah. Biasanya kamu karena apa tuh? Ya biasa lah, kalau perempuan kan Selalu benar. Tapi suami aku tuh punya ini sifat sabar banget. Jadi dia tahu sih, mungkin karena kan kita juga terpaut usia jauh ya, 100 tahun ya ada ya. jadi suami aku karena jauh lebih dewasa tuh lebih ngertiin gitu, lebih ya udahlah udah paham lah, ini mah bocah kali gitu. Jadi kayak ya udah biarin aja istrinya marah dulu, habis itu mungkin dia akan sadar. Emang aku orangnya tipe yang meledak-ledak, suami aku kalau marah tipenya diam, jadi seimbang kan, balance gitu. Ya itu pernikahan mah harus beda, kayak sepatu harus kiri harus kanan, kalau dua-duanya kanan kayak bakyak berisik udah gitu. Tapi di usia pernikahan yang sekarang artinya pernah nggak sih masih sering ngasih kejutan kecil? Iya suka, alhamdulillah ini kan jalan ke 13 tahun rumah tangga. Kemarin aku
kayak isi acara off air gitu di luar kota, suamiku tiba-tiba subuh-subuh itu ya, kita nyampe subuh maksudnya bukan lagi mau ngapa-ngapain, ini nyampe subuh gitu ya. Terus itu buka tuh katanya gitu. Terus aku buka terus gelang gitu. Iya maksudnya ini kan simple dan mungkin apa ya, maksudnya sesuatu yang mungkin hal yang simple gitu, tapi aku memaknainya bahwa dia punya usaha gitu buat ngebikin hal-hal yang kecil-kecil tapi bahagia dan romantis gitu. Walaupun sebenarnya basicnya dia nggak romantis ya gitu. Ya weekend jalan bareng, itu harus sih jalan bareng, makan bareng, ngabisin waktu senang-senang bareng gitu. Dan biasanya kalau kita lagi bareng kan biasanya kita suka sholat jamaah bareng. Nah itu momen buat kayak berdoa. Jadi gantian kalau berdoa tuh biasanya suamiku suka mimpin nih, abis sholat itu suka, ayo doanya apa nih? Nah suamiku ngedoain, terus aku doain, anakku doain. Nah yang kecil suka doain semoga kakakku nggak jahil apa, pokoknya apa aja. Jadi sekaligus kayak ngeluarin curhatan, sekaligus doa sebenarnya gitu. Tapi di 13 ketiga. Bikin sekarang apa nih? Enggak lah, belum. Apa ya, maksudnya kalau hal besar mungkin kita juga emang tipe orang yang gak terlalu banyak keinginan ya, maksudnya lebih ke ya udah jalanin aja rumah tangga. Terus disyukuri karena nggak berasa ya 13 tahun tuh udah ngelewatin masa sulit, karena biasanya memang pernikahan di bawah 10 tahun tuh berat banget, kayak egonya masih, gengsinya juga masih tinggi banget. Jalan kesini aku ngerasa bahwa kayak udah lebih mudah nih, aku ngertiin dia ngertiin aku, udah bisa sebenarnya gitu. Dan yang penting suami tetap bertanggung jawab, aku juga masih bisa syuting setiap hari atas izin suami aku, jadi kayak keinginan nggak terlalu banyak sih, lebih ke mensyukuri apa yang udah aku raih di 13 tahun pernikahan. Tapi mau isi lagi ya. Udah si kecil sih udah request ya, pengen punya adik. Iya pengen punya adik, tapi aku belum lah, nanti aja lah. Bukan, karena ternyata tuh enggak, karena kalau ngurus anak itu bukan hanya apa ya, pokoknya aku ngerasa bahwa kayak kita misalnya punya pizza gitu, kita bagi 4 kan artinya jadi lebih gede-gede nih dapatnya gitu. Kalau semakin banyak, aku ngerasa kayak gitu. Besar dong. Oh iya. Iya, loyangnya lebih gede. Iya. Tapi nanti aja lah. Gitu. Kalau Allah kasih juga pasti terjadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.